Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Ikhwati wa akhwati fillahi a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan memuliakan kita semua. Di hari yang penuh barakah ini, mari kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat yang agung, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat wal afiyah, nikmat diberikan kesempatan untuk kembali menghirup udara Allah Subhanahu wa taala yang gratis tanpa berbayar ini, dan juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini adalah kita sedang menikmati taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sebut dengan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya hadir di dalam ta'lim merupakan kehadiran kita di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan analogi yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi dari sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Para sahabatku, jika kalian sedang melewati taman-taman surga, maka singgahlah sebentar. Ya, para sahabat ketika mendengar sabda Nabi SAW, mereka mengetahui maksud Nabi SAW bukanlah hakikatnya, karena sesungguhnya taman surga nanti kelak akan kita rasakan ketika kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Namun para sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Wahai Nabi SAW, apa yang engkau maksud dengan riyadul jannah? Apa yang engkau maksud dengan taman-taman surga? Maka Nabi SAW bersabda, "Hilaqudz dzikr." Yang aku maksud dengan taman-taman surga adalah taman surga yang berada di dunia, yaitu adalah majlis-majlis zikir, lingkaran-lingkaran yang mana di dalamnya terdapat ta'lim dengan tujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati wa akhwati fillahi a'azzani wa a'azzakumullah. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan tentang tafsir, tahsin dan tadabbur Al-Qur'anul Karim. Dan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan membahas surah yang sangat agung, ya, surah Al-Ikhlas. Kita sudah membahas tentang surah Al-A'la, kemudian surah Al-Kafirun. Maka saat ini kita akan bahas surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena 3 surat ini merupakan surat yang paling sering kita baca ketika di bulan Ramadan, terutama ketika sedang melaksanakan sholat witir, dan itu merupakan sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pada rakaat pertama membaca suratul A'la, pada rakaat yang kedua membaca surah Al-Kafirun, dan di rakaat yang ketiga membaca suratul Ikhlas. Dan seperti biasa kita akan mengawali tafsir dan tadabbur Al-Quran ini, surah Al-Ikhlas ini, dengan membaca surat Al-Ikhlas itu sendiri.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang sangat digemari oleh para imam ketika memimpin sholat. Dan ternyata ketika kita mendengarkan secara teliti dan secara seksama, sesungguhnya banyak di antara kaum muslimin yang membaca surah Al-Ikhlas ya, melakukan atau membacanya dengan beberapa kesalahan, baik kesalahan yang bersifat tajwid ya, dan juga kesalahan yang bersifat secara gramatikal bahasa Arab, sehingga itu bisa merubah arti ya. Yang seharusnya surah Al-Ikhlas ini merupakan surah agung yang menceritakan tentang zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala, namun tatkala dibaca dengan salah, maka tentulah ini mengakibatkan kesalahan arti sehingga akan membuat terjemahan surah Al-Ikhlas ini menjadi rancu. Ada beberapa kesalahan. Kesalahan yang pertama ya, daripada surah Al-Ikhlas yang biasa dibaca oleh kaum muslimin adalah dibaca 4 ayat ini tanpa menggunakan qalqalah pada akhir ayatnya. Ya, kita mengetahui bersama surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat ya. Kemudian di setiap ayat diakhiri dengan huruf dal. Ya, dan kita ketahui bahwasanya harfud dal, huruf dal merupakan di antara huruf qalqalah yang dibaca memantul ya dan tebal. Ya. Di ayat yang pertama ada kata ahad. Kemudian ayat yang kedua as-samad. Ayat yang ketiga yulad. Ayat yang keempat adalah ahad lagi. Ini 4-4-nya diakhiri dengan huruf dal. Maka kesalahan yang pertama adalah ketika membacanya dengan tanpa qalqalah, yaitu adalah qul huwallahu ahad Allahus samad. Ya, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tanpa ada qalqalah sedikit pun di setiap ayatnya. Maka ini tentulah kesalahan. Dan kesalahan ini bisa menyebabkan perbedaan arti atau perubahan arti. Dan nanti akan kita bahas. Ini kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua, yaitu terdapat pada ayat yang pertama ketika membaca huruf qaf. Ya, dan ini kesalahan ini sudah kita bahas sebelumnya di suratul Kafirun. Bagaimana mengucapkan qaf, banyak di antara kita yang membaca dengan qul. Sedangkan huruf qaf pada surah Al-Ikhlas ini ya menggunakan syakal dhammah. Dhammah yang mana cara membacanya dengan indhimamu syafatain, menggabungkan kedua bibir, memonyongkan ketika dibaca qul, bukan qul ya, tapi qul. Nah, ini kesalahan yang kedua. Dan ada juga yang banyak membaca qaf dengan huruf kaf ya, yaitu kul. Berbeda sekali antara qul dengan kul. Kalau qul itu artinya katakan, dari kata-kata qaulan. Qala yaqulu qaulan. Perintahnya adalah qul. Sedangkan kalau kul ya, itu asalnya dari kata-kata aklan. Akala yaqulu aklan. Perintahnya adalah kul, artinya makanlah. Tentu ini akan menjadikan ayat pertama menjadi rancu ketika dibaca dengan kaf ya. Yang seharusnya maknanya adalah katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang satu. Maka ketika dibaca dengan kul, artinya menjadi makanlah wahai Muhammad ya. Menjadi salah arti, dan ini merupakan kesalahan yang sangat fatal ya. Kemudian kesalahan yang ketiga, ketika mengucapkan lafaz lam ya, mengucapkan huruf lam pada kata qul
Nah, ini banyak sekali kita temukan orang yang membaca dengan membal, ya, dengan qalqalah. Seharusnya cukup dengan qul, tapi dibaca dengan qul. Qul. Qul huwallahu ahad. Sering kan kita mendengar ini? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya, baik itu dibaca dengan tempo sedang Qul huwallahu ahad atau dibaca dengan cepat Qul huwallahu ahad sehingga tidak terlalu terdengar membalnya huruf lam itu. Padahal huruf lam bukan termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah hanyalah ba, jim, dal, ta, dan qaf. Sedangkan lam tidak termasuk daripada huruf qalqalah sehingga tidak perlu membaca dengan qul, tapi cukup dengan qul. Ini kesalahan yang ketiga. Kemudian kesalahan yang keempat, masih pada ayat yang pertama, ketika membaca ahad, a hamzah, kemudian ha, ya, kemudian dal, ahad. Nah, ini ada beberapa kesalahan. Kesalahannya adalah ketika membacanya tanpa qalqalah pada huruf dal sehingga dibaca menjadi ahad, ya, menjadi hamzah, ha, kemudian ta, ya. Atau kesalahan berikutnya membacanya dengan huruf ha, ahad, ya, atau dengan huruf ha dan dalnya tidak diqalqalahkan sehingga dibaca dengan ahad. Nah, ini adalah kesalahan yang sangat fatal yang bisa menyebabkan berubahnya arti. Kalau dibaca dengan qul huwallahu ahad dengan ha bukan dengan ha, ya, dan dengan huruf dal bukan dengan huruf ta, maka ini artinya ahad adalah al-jiban dalam bahasa Arab. Al-jiban itu adalah tingkat al-juban yang sangat tinggi. Al-jubnu artinya pengecut, ya, sifat pengecut, ya. Kemudian orangnya disebut dengan al-jaban. Kalau al-jiban artinya syadidul jubni, orang yang sangat pengecut. Sehingga kalau kita baca dengan qul huwallahu ahad, maka artinya sangat rusak. Yang seharusnya maknanya adalah dialah Allah yang Maha Esa, menjadi artinya pengecut, sangat pengecut. Nah, ini kesalahan ketika membaca ahad, ya. Kemudian kalau dibaca dengan huruf ta, ahad, ya, maka artinya menjadi jatuh, ya, dan ini juga rusak sekali ketika kita artikan dialah Allah yang jatuh, ahad. Nah, maka yang benar adalah dengan huruf ha dan dengan huruf dal kemudian diqalqalahkan. Qul huwallahu ahad, ya. Jangan ahad, jangan ahad, dan juga jangan ahad. Kemudian kesalahan yang kelima di ayat yang kedua. Allahus samad. Pada as-samad, kebanyakan ketika orang membaca atau mengucapkan huruf shad, mengucapkannya dengan cara membulatkan bibir, shad, shad, shad. Padahal mengucapkan lafaz atau mengucapkan huruf shad itu tidak perlu dimonyongkan mulutnya, kecuali kalau memang pada huruf shad itu, ya, terdapat syakal dhammah sehingga harus dimonyongkan karena indhimamu syafatain, su, ya. Tapi kalau tidak ada dhammahnya seperti as-samad, 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 tidak perlu dibulatkan bibirnya, ya. Cukup letakkan ujung lidah pada gigi seri bawah, kemudian pangkal lidah diangkat sedikit sehingga ada suara ada suara yang disebut dengan syafir, ya, yaitu yang seperti kalau hidung kita ditutup, ya, as-samad, as-samad. Jadi tidak perlu membulatkan bibir, as-samad, tidak perlu seperti itu, ya. Seperti contoh ihdinas sirat, ihdinas sirat, ihdinas sirat. Jangan ihdinas sirat, ya. Tidak perlu dimonyongkan bibirnya, tidak perlu dibulatkan bibirnya. Karena seperti itulah cara membaca huruf shad, ya. Allahus samad. Nah, ini juga pada akhir kata as-samad banyak yang tidak diqalqalahkan sehingga dibaca dengan as-samad, as-samad, ya. As-samad, shad, mim, dan ta. Seharusnya shad, mim, dan dal, ya. Kalau shad, mim, dan dal artinya adalah tempat bergantung. Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bergantung untuk kita semua.
kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan solusi dari setiap permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dirubah menjadi ta karena bacanya terlalu terburu-buru sehingga tidak diqalqalahkan, ini bisa merubah arti. Yang seharusnya shad, mim dan dal menjadi shad, mim dan ta. Shad, mim dan ta, samtun itu artinya diam. Ya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, ya, maka hendaklah dia mengucapkan kata yang baik. Atau kalau tidak sanggup mengucapkan kata yang baik, cukup yasmut. Yasmut itu artinya diam, ya. Maka kalau Allahus Samad tanpa diqalqalahkan, itu menjadi artinya Allah adalah diam, ya. Ini rusak sekali artinya. Kemudian mungkin ada juga yang membaca dengan huruf sin, Allahus Samad, Allahus sa, sin, mim dan dal. Nah, ini juga artinya menjadi rancu karena sin, mim dan dal, samad itu artinya kebingungan. Ya, dalam bahasa Arab samad artinya kebingungan, atau sin, mim dan dalnya tidak diqalqalahkan sehingga menjadi samad. Samad, Allahus Samad, ya. Dal menjadi huruf ta berubah. Maka ini pun juga artinya sangat rusak karena samad, sin, mim dan ta artinya adalah jalan yang jelas. Ya, maka artinya menjadi Allah adalah jalan yang jelas. Ini menjadi rusak. Yang benar adalah Allahus Samad. Allahus Samad. Ya, shad, mim dan dal. Kemudian kesalahan yang keenam pada ayat yang ketiga, ya. Kita lihat lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, kebanyakan para imam ketika membaca surat Al-Ikhlas di ayat yang ketiga ini karena terlalu terburu-buru sehingga tidak diqalqalahkan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dan ini menyebabkan artinya menjadi rusak. Karena kalau kita buat menjadi lam yalid dan yulad, ya, yaitu dengan huruf ta karena tidak diqalqalahkan sehingga itu menjadi huruf ta. Lam yalid, yalitu, ya, itu asal katanya dari kata walata yalitu. Walata yalitu artinya adalah naqasa, yaitu mengurangi. Naqasa yanqusu. Yang seharusnya lam yalid artinya adalah dia tidak beranak, walam yulad dan dia tidak diperanakan. Kalau dibaca dengan huruf ta, maka artinya menjadi lam yalid, dia tidak mengurangi. Walam yulad, dia tidak dikurangi. Nah, ini menjadi rusak artinya. Seharusnya dengan huruf dal, dengan harfud dal dan diqalqalahkan. Lam yalid qalqalah sughra, walam yulad qalqalah kubra karena di akhir ayat atau diwaqafkan, ya. Kemudian kesalahan yang terakhir yang ketujuh yaitu adalah di ayat yang terakhir, ayat yang keempat. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Banyak yang membaca walam yaqul lahu menggunakan huruf qaf, ya. Ini biasanya masyarakat yang ada di Indonesia terkadang melafazkan huruf qaf menjadi kaf seperti qul tadi di awal ayat, atau terkadang sebaliknya yang kaf menjadi qaf, ya. Nah, ini karena kesalahan kurang mau belajar, ya, dan kurang mau berusaha dan kurang mau praktek, ya. Padahal kalau kita terus mengulang-ulang dengan banyak membaca Al-Qur'anul Karim dan kita evaluasi terus, insya Allah ini akan menjadi lebih baik. Maka seharusnya walam yakul lahu menggunakan kaf, walam yakul lahu kufuwan ahad artinya adalah dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibaca dengan qaf, walam yaqul lahu, ini menjadi artinya walam yaqul lahu dan dia tidak berkata kepadanya. Karena yaqul dari asal katanya adalah qaulan. Qala yaqulu qaulan. Yaqulu karena ada huruf lam sebelumnya menjadi yaqul lahu kepadanya. Nah, ini menjadi rusak, ya, dan dia tidak berkata kepadanya. Nah, ini menjadi rusak. Seharusnya walam yakun lahu kufuwan ahad, ya. Ini yang perlu dikoreksi kita bersama, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membaca suratul Ikhlas sebagaimana
yang mesti sebagaimana mestinya dan sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita masuk ke dalam status surah Al-Ikhlas, ya. Suratul Ikhlas terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah nama surah, yaitu di dalam kitab-kitab tafsir kita akan menemukan bahwasannya Suratul Ikhlas namanya tidak hanya satu, namun ada sekurang-kurangnya 7 nama ditemukan di dalam kitab-kitab tafsir. Yang pertama adalah nama Al-Ikhlas itu sendiri, ya, Suratul Ikhlas. Ya, sering kita dengar surat Al-Ikhlas, dan ini merupakan yang tertulis di dalam mushaf, ya, baik Rasm Utsmani. Kemudian ketika para sahabat menuliskan surat itu, ya, di awal-awal penulisan wahyu ketika Nabi SAW masih hidup, nah, mereka pun menulis dengan judul Suratul Ikhlas, sehingga riwayat ini turun-temurun sampai dengan kita dengan nama Suratul Ikhlas, ya. Nah, yang uniknya adalah ketika kita cari, ya, di dalam ayat surat Al-Ikhlas, yaitu terdiri dari 4 ayat, tidak akan kita temukan satu kata pun yang menunjukkan kata ikhlas. Qul huwallahu ahad, tidak ada kata ikhlas. Allahus samad, tidak ada kata ikhlas. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada juga. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada juga kata ikhlas di setiap ayat surat Al-Ikhlas. Lalu kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas? Biasanya kalau kita teliti di dalam Al-Qur'anul Karim 114 surat, kita akan temukan, ya, bahwa penamaan surat itu sekurang-kurangnya ada 3 alasan. Yang pertama, surat itu disebut dengan sebuah surat karena memang di dalam surat tersebut ada satu kata, ya, ada satu kata yang mana satu kata ini adalah kata kunci dalam kisah-kisah di antara surat tersebut. Contoh misalkan surah Al-Baqarah, surah nomor yang kedua. Kita lihat disebut dengan Al-Baqarah karena dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-286, kalau kita buka-buka dan kita teliti, maka kita akan temukan pada ayat ke-67, di situ ada kata Al-Baqarah, yaitu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam ketika memerintahkan kaumnya Bani Israel untuk menyembelih Al-Baqarah, yaitu sapi betina. Bunyi ayat adalah وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Ada kata Baqarah di sana, ya. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Musa pernah berkata kepada kaumnya, ya, bahwasanya sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk apa? Untuk menyembelih sapi betina. Nah, karena ada kata Baqarah, maka disebutlah surat ini dengan surah Al-Baqarah, ya. Kemudian misalkan kita lihat surah Alu Imran, keluarga Imran, ya. Ini pun juga demikian. Kalau kita buka dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-200, maka kita akan temukan pada ayat ke-33, yaitu ada kata Alu Imran. Bunyi ayatnya adalah Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih, ya, memilih Nabi Adam, memilih Nabi Nuh, memilih keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran, ya. Diangkat mereka beberapa derajat dibandingkan umat-umat yang lain. Nah, ini maksud daripada surah Ali Imran. Pada ayat ke-33 disebut kata-kata Alu Imran. Kemudian misalkan di surah Al-Maidah pun juga demikian, disebut dengan Al-Maidah karena ada kata Maidah di antara ayat pertama sampai dengan ayat ke-120. Kita temukan di ayat 112, kemudian di ayat ke-114 itu kata Maidah di sana. Ketika pengikut Nabi Isa yang setia mereka berkata, "Idz qalal hawariyuna ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka ay yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'." Mereka berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, hal yastati'u rabbuka, apakah Rabbmu mampu untuk menurunkan kepada kami an yunazzila 'alaina ma'idatan, hidangan, makanan minas sama', dari langit, dari surga." Nah, ini perkataan mereka kepada Nabi Isa. Kemudian di ayat 114 pun akhirnya Nabi Isa berdoa, ya. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Berkatalah Isa, ya, anaknya Maryam, "Ya Allah, wahai Rabb kami, anzil alaina, turunkanlah kepada kami ma'idatan minas sama',
hidangan dari surga, hidangan dari langit. Nah, maka disebutlah surah itu dengan surah Al-Maidah, ya. Kemudian surah Al-Anfal pun juga demikian. Surah ke-8, ya. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Pada ayat yang pertama sudah disebutkan kata Al-Anfal, ya. Kemudian surah-surah yang lain juga demikian seperti surah Ar-Ra'du, ya, surah ke-13. Kata Ar-Ra'du yaitu maknanya adalah guntur atau guruh, ya, suara akibat dari kilat atau halilintar. Maka kita temukan di ayat ke-13. Jadi surat ke-13 ayat ke-13. Kata Ar-Ra'du, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, ya, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertasbih? Ar-Ra'du, yaitu adalah guruh guntur. Ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, bihamdihi, dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu min khifatihi, demikian juga para malaikat bertasbih kepada Allah karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah umumnya alasan yang pertama kenapa sebuah surat dinamakan dengan nama, ya, dengan sebuah nama. Ya, jadi Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Imran, ya, kemudian Al-Anfal dan lain sebagainya. Kemudian alasan yang kedua, penamaan surat itu biasanya karena ada satu kata atau ada tokoh yang disebutkan berulang-ulang di dalam surat tersebut, dan tokoh ini menjadi sentral, ya, inti daripada cerita pada surat tersebut. Contoh misalkan kita lihat surah yang ke-12, surah Yusuf, ya. Disebut dengan surah Yusuf karena dari ayat pertama sampai dengan ayat 111, akhir daripada surat Yusuf, kita akan temukan kata Yusuf atau nama Yusuf itu diulang-ulang terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya ada 24 kali diulang nama Nabi Yusuf di sana. Maka disebutlah dengan surah Yusuf, ya. Ada lagi contoh misalkan surah An-Nas, ya. An-Nas terdiri dari 6 ayat. Ternyata kalau kita perhatikan, kata An-Nas diulang-ulang terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 5 kali. Qul a'udzu birabbin nas pertama, Malikin nas 2, Ilahin nas 3, min syarril waswasil khannas tidak disebutkan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas 4, minal jinnati wan nas, ya. Jadi 5 kali dari 6 ayat disebutkan kata An-Nas di sana, ya. Atau kita lihat surat yang lain seperti surah Al-Jin, ya. Meskipun kata jinnya tidak begitu banyak di antara 28 ayat dari surah Al-Jin ini, namun kita akan lihat ternyata tokoh utama di surat tersebut memang jin itu sendiri. Karena di beberapa ayat atau di mayoritas ayatnya di sanalah jin berdialog atau menceritakan tentang jati diri mereka, ya. Tentang diri mereka seperti apa. Ada di antara mereka yang muslim, ada yang di antara mereka yang tidak muslim, ada di antara mereka yang beriman, ada yang tidak beriman, ya. Mereka menceritakan ada sebagian manusia memohon perlindungan kepada jin, yang ada bukannya mereka bertambah berani, tapi justru malah bertambah rasa takut karena seharusnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jin menceritakan tentang jati diri mereka, ya. Dan mereka pun sama seperti manusia, ya, yaitu juga mereka makan dan mereka juga minum dan lain sebagainya. Disebutkan jati diri mereka. Nah, kemudian yang ketiga, ya, penamaan surat berdasarkan makna daripada surat tersebut, dan ternyata Al-Ikhlas merupakan kategori yang ketiga ini, ya. Contoh misalkan ada nama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah 7 ayat tidak kita temukan satupun kata Fatihah atau Fatahah atau Fathan, tidak ada satupun, ya, dari saat ayat pertama sampai dengan ke-7. Namun karena surat ini merupakan surat yang menjadi induk dari seluruh surat, ya. Ada di sana di dalamnya tauhid, ada di sana di dalamnya ibadah, ada di sana di dalamnya hukum, ada di dalamnya kisah umat terdahulu, ya. Dan semua ini diceritakan meskipun secara global, maka surat-surat berikutnya akan menceritakan secara rinci tentang tauhid di surat yang lain, secara rinci tentang kisah-kisah umat terdahulu ada di surat lain, secara rinci tentang hukum-hukum ada di surat lain, secara rinci tentang ibadah-ibadah ada di surat-surat yang lain. Namun semuanya bermuara pada surah Al-Fatihah dan dia ada di awal, maka disebut dengan Al-Fatihah, ya. Kemudian surah apa lagi? Surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas pun demikian, ya. Kita lihat 4 ayat tidak ada satupun kata ikhlas di sana.
Namun kenapa disebut dengan ikhlas? Dalam gramatikal bahasa Arab, ikhlasun itu dari asal kata akhlasa yukhlisu ikhlasan. Ya, asal katanya atau akar katanya dari khalasa. Khalas itu artinya adalah murni, bersih, suci. Kalau ditambahkan hamzah di awal, akhlasa artinya mensucikan, memurnikan. Ya, maka kalau kita sebut dengan suratul ikhlas artinya surat yang memurnikan dan membersihkan. Ya, di dalam Al-Quran Karim, kalau kita buka di surah An-Nahl pada ayat yang ke-66. Nah, di sini Allah menyebutkan kata khalisan. Ya, kisah tentang siapa? Kisah tentang binatang ternak. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang-binatang ternak itu ada ibrah, ada pelajaran bagi para manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ya, kami berikan untuk kalian minuman. Dari mana? Mimma fi butunihi, minuman yang terletak berada di perut binatang ternak. Min baini farthin wa damin. Letaknya itu ada di antara dua tempat kotoran, yaitu pertama kotoran yang farth, yaitu adalah buang air besar, ya, kotoran sisa-sisa ampas-ampas dari makanan, ya. Kemudian kotoran yang kedua adalah dam, darah. Letaknya ada di antara dua tempat yang kotor, namun minuman tersebut sangat bersih dan murni, yaitu labanan khalisan, susu yang khalis, susu yang murni lagi bersih. Sa'igan lisyaribin, ya, mudah untuk ditelan, ya, mudah untuk dicerna, baik untuk kesehatan. Ini merupakan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kata-kata khalisan, artinya murni. Maka ketika disebut dengan akhlasa yukhlisu ikhlasan, artinya memurnikan, membersihkan. Dan ternyata surah Al-Ikhlas kalau kita teliti dan kita tadabburi makna-maknanya sejak awal ayat sampai dengan ayat yang keempat, kita akan melihat ternyata surat Al-Ikhlas itu murni, bersih, tidak membicarakan apapun kecuali hanya membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya saja. Ya, qul huwallahu ahad. Allah yang dibicarakan. Allahus samad. Allah lagi. Lam yalid wa lam yulad. Allah lagi. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kisah tentang umat terdahulu di sana, tidak ada tentang kisah para nabi dan rasul, ya, tidak ada tentang ibadah di sana, tapi hanya membahas tentang Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini sebenarnya suratul Ikhlas karena surat ini murni hanya membahas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan berikutnya disebut dengan Al-Ikhlas karena ternyata surat ini bisa memurnikan, mensucikan seseorang daripada kesyirikan. Kenapa? Syirik itulah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan adanya sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah memiliki pesaing, ya. Maka ketika kita lihat ayat yang pertama, Allah itu esa, Allah itu tempat bergantung, bukan kepada yang lain. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi tahu bahwasannya Tuhan itu hanya satu dan ini bisa menjaga diri kita daripada kesyirikan. Itulah kenapa disebut dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian nama yang kedua disebut juga dengan surah Qul huwallahu ahad. Ini mengambil daripada ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Ini merupakan penamaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Darda. Dia mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an." Kenapa salah seorang di antara kalian, ya, merasa lemah, tidak sanggup untuk membaca 1/3 daripada Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat kebingungan. Quran itu banyak, ada 114 surat, ya, ribuan ayatnya, 6.000 lebih ayatnya. Kalau kita jadikan bagiannya 1/3, maka kita harus membaca 2.000 ayat lebih. Maka para sahabat pun berkata, qalu wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an? Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami bisa membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul huwallahu ahad, ya, ya'dilu thulutsal Quran. Surat Qul huwallahu ahad yaitu surah Al-Ikhlas, ya, itu senilai dan setara dengan
1/3 daripada Al-Qur'anul Karim. Ya. Adapun tentang pembahasan apa yang dimaksud dengan 1/3, apakah itu makna hakikat atau itu hanya majaz saja dari Nabi SAW, nanti akan kita bahas secara rinci pada bagian tafsir dan bagian ibrah dan pelajaran yang bisa kita petik daripada surah Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga, surah Al-Ikhlas disebut dengan surah As-Samad, Suratus Samad. Ya, Suratus Samad, maka kita lihat ini merupakan ambil atau mengutip daripada ayat yang kedua, Allahus Samad, maka disebut dengan surah As-Samad. Kemudian yang keempat disebut juga dengan surah Al-Asas. Surah Al-Asas. Al-Asas artinya adalah pondasi, landasan. Dalam bahasa Arab Al-Asas itu kalau diterjemahkan artinya adalah pondasi atau landasan. Kenapa surah Al-Ikhlas disebut dengan surah Al-Asas? Ya, karena ternyata surah Al-Ikhlas ini merupakan pondasi agama Islam. Ya, kalau kita analogikan agama Islam ini seperti bangunan, maka tentu ada pondasinya. Ya, ada landasannya, kemudian ada tiangnya, ada temboknya, kemudian ada jendela, ada pintunya, kemudian ada langit-langit dan ada atap dan puncaknya. Maka kalau kita analogikan seperti itu, tentulah bagian yang paling terpenting dalam bangunan itu adalah bagian landasan atau pondasi. Karena kalau pondasi tidak kuat, maka akan rubuh bangunan tersebut. Maka surah Al-Ikhlas disebut dengan surah Al-Asas karena ternyata surah Al-Ikhlas merupakan pondasi agama Islam karena membahas tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan Asmaul Husna milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru setelah itu amal-amal yang lain. Ya, misalkan kita lihat di dalam surah Al-Anbiya, surah yang nomor ke-21 pada ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, ya, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka sembahlah aku. Ya, maka seruan para nabi dan rasul adalah seruan tauhid. Semua nabi beragama Islam, semua nabi adalah muslim, dan seruan para nabi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seruan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta selain Allah dan tidak ada yang layak untuk disembah dan diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan karena surah Al-Ikhlas ini membicarakan tentang hal itu, maka surat ini disebut dengan Al-Asas, dengan pondasi. Baru setelah itu amal-amal yang lain, ya, yaitu salat diibaratkan dengan tiang. Kemudian puasa diibaratkan dengan misalkan tembok, ya, kalau bangunan itu ada temboknya, ada dindingnya. Kemudian zakat seperti jendelanya, ada haji seperti pintunya, atap atau puncak adalah jihad. Nah, ini kalau kita ibaratkan, dianalogikan agama Islam ini dengan bangunan. Kemudian surah ini yang kelima disebut juga dengan surah At-Tauhid. Surah At-Tauhid karena memang isinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang pertama jelas qul huwallahu ahad. Maka disebut dengan surah At-Tauhid, ya. Ada tauhid itu dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat, dan semuanya diringkas di dalam 4 ayat. Kemudian sebutan yang lain juga adalah yang keenam surah An-Najah, ya. Bukan An-Najah, kalau An-Najah artinya sukses, ya, atau berhasil. Kalau An-Najah dengan ta marbutah, nun, jim, alif, dan ta marbutah. An-Najah itu artinya adalah keselamatan, ya, selamat, aman, ya. Maka disebut dengan suratul An-Najah. Surat Al-Ikhlas disebut surat An-Najah karena surat ini mampu menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan para pembacanya ketika di dunia dari kesyirikan, ya, dan menyelamatkan para pembacanya ketika nanti di akhirat dari api neraka. Karena sesungguhnya surah Al-Ikhlas adalah surah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan kita bahas secara khusus pada keistimewaan dan keutamaan daripada surah Al-Ikhlas. Kemudian yang ketujuh yaitu disebut dengan surah Al-Muqashqishah.
Nah, ini yang sebelumnya sudah kita bahas pada surah Al-Kafirun, dan ada di dalam kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, dan juga miliknya Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, ada 4 Al-Muqashqishah. Ternyata di kitab-kitab lain setelah dicari-cari ada juga sebutan surah Al-Muqashqishah untuk surat yang lain, yaitu surah Al-Ikhlas. Ya, Al-Muqashqishah artinya pembebas, ya, atau pelindung. Maka surah Al-Ikhlas disebut dengan Al-Muqashqishah karena para pembacanya itu akan dibebaskan daripada kesyirikan tatkala dia mempelajari surat ini, ya, meresapi dan mentadaburi makna-makna yang terkandung pada 4 ayat daripada surah Al-Ikhlas ini. Kemudian kita masuk ke dalam ayat. Jumlah ayat, para ulama sepakat jumlahnya 4 ayat. Tidak ada perbedaan pada letak nomor ayatnya. Kemudian nuzulnya merupakan surah yang makkiyah, dan ini sepakat para ulama tentang hal itu. Kemudian kalau kita lihat di urutan mushaf, di dalam mushaf kita akan temukan surah Al-Ikhlas pada urutan nomor surat ke-112, ya. Sebelumnya surah nomor ke-111 adalah surah Al-Masad. Kemudian ke-113 adalah surah Al-Falaq, ya, dan ke-114 adalah surah An-Nas. Nah, ini kalau secara urutan mushaf. Adapun pada urutan nuzul, ya, ternyata dia diturunkan nomor ke-22, ya. Sebelumnya kita sebutkan tentang surah Al-A'la, yaitu pada urutan ke-8, ya. Dihitung kita lihat Al-Alaq yang pertama, kemudian setelah itu surah Al-Qalam, kemudian Al-Muzammil, Al-Muddathir, kemudian Al-Muddathir, Al-Fatihah, kemudian Al-Masad, kemudian At-Takwir, kemudian Al-A'la pada nomor ke-8. Setelah itu Al-Lail, kemudian Al-Fajr yang ke-10, kemudian Ad-Duha, kemudian Asy-Syarah atau Al-Insyirah, Alam Nashrah, kemudian Al-Asr, ya, Wal Asr, kemudian Al-Adiyat, kemudian Al-Kautsar, kemudian At-Takatsur, Al-Ma'un, kemudian Al-Kafirun, ya, ke-18, kemudian Al-Fil 19, kemudian Al-Falaq 20, kemudian An-Nas ke-21. Baru setelah itu nomor ke-22 adalah surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas diturunkan setelah surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ya. Kemudian diletakkan di mushaf sebelum surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ya. Kemudian yang setelah surah Al-Ikhlas ini Allah turunkan surah An-Najm, ya. Ini surat nomor ke-23 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun kita temukan di urutan mushaf surah An-Najm itu pada urutan ke-53. Kemudian kategori surah Al-Ikhlas, dia termasuk surah Al-Mufassal, ya. Sudah kita terangkan sebelumnya 4 kategori surat, ya, ada As-Sab'at Tiwal, ada Al-Mi'in, kemudian juga Al-Mathani dan Al-Mufassal, yang mana ini merupakan surat-surat yang tidak ditemukan semisal pada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kemudian dari surah Al-Mufassal ini kita temukan pembagiannya adalah dia Qisar Al-Mufassal, yaitu surat-surat Al-Mufassal yang pendek-pendek, karena memang sangat pendek, hanya 4 ayat dan setiap ayat hanya beberapa kata saja. Kemudian berikutnya kita lihat keistimewaan dan keutamaan surah Al-Ikhlas ini. Banyak sekali keutamaan daripada surah Al-Ikhlas ini. Terlalu banyak kalau saya lihat di dalam kitab-kitab tafsir. Di antaranya yang pertama, ya, bagi para pembacanya maka dia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti, yaitu adalah rumah, ya. Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya bagi siapapun yang membaca surah Al-Ikhlas, maka sebagai gantinya Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga nanti. Ini kita lihat di dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat yang bernama Mu'adz bin Anas Al-Juhani, ya. Mu'adz bin Anas Al-Juhani mendengar Nabi SAW bersabda seperti ini: Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin, ya, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai dengan akhir sebanyak 10 kali, ya, hatta yakhtimah, sampai akhir, sampai walam yakul lahu kufuwan ahad,
banallahu lahu baitan fil jannah. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. 10 kali dibaca, ya, satu surat 4 ayat, maka 40 ayat dibaca, ya. Kemudian balasannya adalah Allah berikan untuknya bagi pembacanya adalah rumah di surga, ya. Masya Allah wa tabarakallah. Ini betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hanya mengucapkan dengan lisan, mudah sekali untuk diucapkan. Dan insya Allah semua kaum muslimin hafal dengan surah Al-Ikhlas ini, karena sering diulang-ulang dan menjadi surat favorit di dalam salatnya, ya. Ketika dibaca sebanyak 10 kali, maka ganjarannya Allah akan berikan untuknya satu rumah di surga. Maka ketika mendengar hal itu, Umar bin Khattab, ya, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, idzan astaghfirah. Ya Rasulullah, kalau itu benar, maka tentulah aku harus memperbanyak bacaan surah Al-Ikhlas. Karena beliau Umar bin Khattab ingin sekali mendapatkan rumah yang mewah dan banyak di surga nanti. Maka Nabi SAW bersabda, menjawab pernyataan Umar bin Khattab, Allahu aktsar wa atyab. Ya. Kalau kamu ingin memperbanyak silakan, karena sesungguhnya karunia Allah lebih banyak lagi dan karunia Allah lebih baik lagi, ya. Ini betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala membalas hambanya, karena dialah sebaik-baik zat pembalas. Kemudian yang kedua, ya, bahwasannya bagi yang mencintai surah Al-Ikhlas, kelak dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mencintai surat Al-Ikhlas, hanya mencintai saja surat Al-Ikhlas, tapi ingat dengan murni, dengan bendul, ya, di dalam hati terdalam dia mencintai surat Al-Ikhlas, bukan cinta palsu, ya. Maka mencintai surat Al-Ikhlas akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lihat di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya. Yang meriwayatkan adalah sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya suatu ketika Nabi SAW pernah mengutus seseorang, ya, menjadikan dia sebagai pemimpin di dalam sebuah pasukan. Di Rasul mengirim pasukan, kemudian beliau tunjuk satu orang pemimpin, ya. Ternyata pemimpin ini ketika dalam perjalanan, ketika waktu sholat masuk dan dia memimpin sholat, dia selalu membaca surat, kemudian diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Dia baca surat apapun yang dia inginkan, ya, tetapi sebelum ruku maka dia membaca dulu surat Al-Ikhlas sampai dengan habis, ya. Fadzakaru dzalika li Rasulillah SAW. Maka para sahabat yang lain atau orang-orang yang ikut dengan pemimpin tersebut, ya, yang ikut dalam pasukan tersebut, mereka ketika sampai di Madinah bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu, apakah dibenarkan atau bagaimana, ya. Maka Nabi SAW menjawab, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik, ya. Kalau gitu kalian semua tanya saja kepada pemimpin kalian, kenapa dia melakukan hal itu? Kenapa dia selalu menutup, ya, setiap rakaatnya dengan surah Al-Ikhlas? Maka mereka pun fasa'aluhu, bertanya kepada pemimpin itu. Maka sang pemimpin mengatakan, ya, li'annaha sifatur rahman, karena sesungguhnya surat Al-Ikhlas merupakan surat yang di dalamnya terdapat sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Kasih, ya, yang Maha Penyayang. Li'annaha sifatur rahman wa inni uhibbu an aqra'a biha, maka aku ingin atau senang sekali membaca surat Al-Ikhlas ketika dalam salatku, ya. Ketika mereka menyebutkan jawaban dari pemimpin mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu, beritahukan kepada pemimpin kalian itu, annallaha yuhibbuhu, sesungguhnya Allah pun cinta kepada dia, ya. Masya Allah wa tabarakallah. Bagi yang mencintai surat Al-Ikhlas, maka balasannya adalah cinta yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan, ya. Jadi mari kita cintai surat Al-Ikhlas, surat yang sangat pendek ini. Selain kita baca berulang-ulang, ya, maka kita perlu mencintainya dengan cara meresapi dan mentadabburi surat Al-Ikhlas ini, sehingga betul-betul tersemai kecintaan di dalam hati kita terhadap surat Al-Ikhlas ini, ya. Maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita juga.
Dan tahukah ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, ya, dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai hambanya, idza ahabba 'abdan da'a Jibril, maka Allah akan memanggil pemimpin dari para malaikat, yaitu malaikat Jibril, ya. Faqala, Allah pun berfirman kepada Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, ketahuilah bahwasannya aku mencintai si fulan, ya. Dan kita semua berharap semoga nama kita yang disebutkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah cinta kepada kita. Sesungguhnya aku mencintai si fulan fa ahibbah, maka engkau Jibril cintailah dia, ya. Fa ahabbahu, maka Jibril pun mencintai fulan tersebut, orang tersebut, ya. Summa yunadi fis sama, kalau Jibril sudah cinta, ya, kalau pemimpin malaikat sudah cinta kepada manusia, maka dia pun memanggil seluruh para malaikat, seluruh penduduk langit dipanggil oleh Jibril. Faqala, maka Jibril pun berkata, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai si fulan ini, ya, maka cintailah dia. Maka semua penduduk langit pun cinta kepadanya. Summa yudha'u lahul qabul fil ard, kalau sudah demikian maka dia pun akan diterima di bumi, ya. Ini luar biasa ketika seseorang sudah masyhur, ya, di kalangan penduduk langit, maka insya Allah tidak perlu khawatir meskipun tidak masyhur, tidak terkenal di penduduk bumi, karena yang terpenting adalah nama kita disanjung-sanjung oleh para penduduk langit, bukan para penduduk bumi, ya. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada para hambanya. Kemudian yang ketiga, ya, mencintai surah Al-Ikhlas menjadikan seseorang berhak atas surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa, ya. Ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa surga Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah untuk diperoleh dan didapatkan, yaitu hanya dengan mencintai surat Al-Ikhlas. Dan ini ditemukan di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas menceritakan, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tiba-tiba berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu hadhihi surah, ketahuilah sesungguhnya aku sangat mencintai surat ini, ya. Maka disebutkan oleh sahabat tersebut surat apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar orang tersebut menyatakan demikian, maka Nabi pun bersabda, inna hubbaka iyyaha yudkhilukal jannah. Perhatikan, inna hubbaka iyyaha yudkhilukal jannah, sesungguhnya kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas itu dapat memasukkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Mencintai surat Al-Ikhlas mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Membaca surat Al-Ikhlas mendapatkan rumah di surga, ya. Dan jangan kita pikir rumah di surga itu sama dengan rumah yang ada di dunia, ya. Rumah di surga jauh lebih mewah, jauh lebih besar dan megah, dengan fasilitas yang lebih mahal dibandingkan yang ada di dunia, ya. Pernah Nabi SAW itu ditanya oleh para sahabat ketika sahabat sedang bosan dengan ta'lim. Jadi pernah juga kondisi di mana sahabat itu bosan dengan ta'lim Nabi SAW, dan ini hal yang lumrah, yang biasa, ya. Karena iman itu terkadang naik dan terkadang turun. Tapi para sahabat ketika sedang turun imannya, sedang malas dengan ta'lim, maka mereka tahu caranya adalah apa? Caranya adalah mereka meminta kepada Nabi SAW agar menceritakan tentang surga, sehingga mereka pun kembali bersemangat untuk beramal soleh dan hadir dalam ta'lim. Maka Nabi SAW menceritakan tentang surga, ya. Para sahabat bertanya, haditsna 'anil jannah wa ma bina'uha, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang surga, bagaimana bangunan-bangunan surga. Maka Nabi SAW bersabda, labinatu zahabin wa labinatu fiddatin wa milatuhal misk. Ketahuilah wahai para sahabatku, bangunan di surga ada yang batu batanya dari emas, emas murni, dan ini emas surga, berbeda dengan emas dunia. Wala binatu fiddatin, ada yang dari batu batanya dari perak, terbuat dari perak. Wa milatuhal misk, dan adukan semennya adalah al misk, ya. Al misk yang mengeluarkan semerbak harum yang sangat
yang sangat pekat, ya, sangat harum ketika dihirup dan sangat menyenangkan. Inilah bagaimana bangunan surga. Dan rumah surga itu terdiri dari kamar-kamar yang bertingkat-tingkat, ya. Perhatikan dan resapi dan baca surah Az-Zumar, surah nomor ke-39. Pada ayat yang ke-20, Allah menceritakan tentang kondisi rumah penghuni surga dengan kamar-kamarnya bertingkat-tingkat. Ya, Allah berfirman, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafum mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad." Ya, Allah Subhanahu berfirman, akan tetapi untuk orang-orang yang bertakwa dan takut kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan apa? Ghurafun, mendapatkan kamar-kamar, ya, kamar banyak. Min fawqiha ghuraf, dan dengan karunia Allah di atas kamar tersebut ada kamar-kamar yang banyak lagi. Terus bertingkat-tingkat kamar tersebut. Ya, tajri min tahtihal anhar, dan di bagian paling bawah, ya, di bagian paling bawah dari bangunan tersebut mengalir sungai-sungai, ya. Dan sungai surga itu ada sungai susu, ada sungai asal, ada sungai madu, ada sungai khamr, ada sungai air putih yang tidak pernah payau rasanya, ya. Wa'dallah, itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya, ya. Ini merupakan keutamaan daripada surah Al-Ikhlas, ya. Kemudian yang keempat, ya, keutamaan dan keistimewaan surah Al-Ikhlas, ya, yaitu adalah surat yang setara dengan 1/3 daripada Al-Quran. Sudah kita sebutkan pada pembahasan nama surat Al-Ikhlas, di antaranya surat Qul huwallahu ahad, dan Nabi SAW menjelaskan Qul huwallahu ahad itu adalah ta'dilu sudus Al-Quran, setara dengan 1/3 Al-Quran Karim, ya. Maka di sini kita akan jelaskan hadis-hadis Nabi SAW yang menguatkan hal tersebut, ya. Di antaranya sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, pernah suatu ketika seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW. Qala, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna li jaran yaqumul laila." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tetangga, ya, dan tetangga aku ini kebiasaannya adalah melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud. La yaqra'u, tapi tetanggaku ini tidak membaca surat di dalam tahajudnya illa qul huwallahu ahad, ya. Jadi tetangganya ini, ya, melakukan qiyamul lail semalam suntuk, tapi setiap rakaat nggak ada yang dibaca, ya, setelah Al-Fatihah selain surat Al-Ikhlas saja, pendek, ya. Ka'annahu yuqalliluha. Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis ini menceritakan tentang orang tersebut. Abu Sa'id memandang sahabat ini ketika berkata kepada Nabi SAW, seolah-olah sahabat ini meremehkan, ya, dan memandang kecil surat Al-Ikhlas, ya, karena suratnya sangat pendek, hanya 4 ayat, ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Apa kata Nabi SAW? "Innaha la ta'dilu sudusal Quran." Sesungguhnya surat Al-Ikhlas betul-betul setara dan senilai dengan 1/3 daripada Al-Quran, ya. Kenapa disebut dengan 1/3? Ya, karena Al-Quran Karim terdiri dari 3 bagian, yaitu membahas tentang kisah para nabi dan rasul beserta dengan umat, ya, umat mereka. Kemudian ada hukum, dan yang ketiga ada tentang akidah. Al-Quran seluruh ayatnya tidak terlepas dari 3 pembagian ini, ya, membahas tentang akidah, membahas tentang hukum, dan membahas tentang kisah-kisah. Dan di kisah-kisah tersebut ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Maka surah Al-Ikhlas dia menceritakan tentang akidah, tentang tauhid secara utuh keseluruhan. Maka dia bagian daripada 1/3 itu, ya. Kenapa disebut dengan 1/3 Al-Quranul Karim?